Shalom, selamat pagi. Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lausya Risma. Pagi Lausya Sri. Iya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Dan Lausya juga harap anak-anak di rumah dalam keadaan yang baik-baik seperti Lausya-Lausya yang ada di sini. Betul sekali. Iya. Hari ini Lausya tahu tidak kita datang ke gereja buat ngapain? Buat ngapain Lausya datang duduk? Apa ya? Nah, hari ini Lausya kita akan merayakan Paskah Sekolah Minggu. Nah, Lausya tahu tidak Paskah itu apa? Hari kebangkitan. Iya, betul sekali ya. Hari ini kita merayakan Paskah, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita tenang, kita duduk dengan baik, lipat tangan, kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, ibadah perayaan Paskah kami pada hari ini. Engkau berkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kiranya boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Ya. Nah, hari ini kita sama-sama merayakan Paskah ya Lausya, betul ya? Betul. Nah, Tuhan Yesus sudah mati, disalib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dan menang. Sama seperti lagu kita yang mengatakan Yesus bangkit dan menang. Bangkit di hari ketiga. Dari salib Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang ya. Nah, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia sudah mau dipaku, sudah mau dicambuk, sudah mau ditombak untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Nah, Lausya, kalau dipaku pasti sakit ya. Betul ya Lausya. Kalau dipaku pasti sakit ya. Lausya pernah lihat tidak orang yang dipaku? Pernah sih, tapi di TV baru ada darahnya. Iya betul sekali ya. Kalau dipaku di sini pasti sakit ya. Kita ditusuk paku aja rasanya sakit, apalagi kalau dipaku ya. Nah, sama dengan pujian kita yang berkata tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu sama Tuhan sudah
Tuhan sudah mati, kemudian bangkit dan akan hidup selama-lamanya. Jadi sekarang kita akan menyanyi Alive, Alive, Alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup selama-lamanya. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus menjadi anak-anak yang terang. Nah, supaya menjadi anak-anak yang terang, apa sih yang harus kita lakukan? Harus berdoa, Lause. Iya, jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus rajin berdoa. Sama seperti lagu kita yang mengatakan, Give me oil. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lause, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang perlu kita siapkan? Ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, yang kita persiapkan Alkitab ya pasti tentunya. Dan yang paling penting adalah menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, apakah sudah siapkan Alkitabnya? Terlebih hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, betul ya Lausya. Nah, Tuhan Yesus sudah hidup selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Nah, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh cemas akan hari esok karena Tuhan Yesus sudah hidup. Mari kita menyanyi lagu berkata sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup lagi berarti saat Dia hidup. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, semoga firman-Mu ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami juga anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, semoga kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu ini. Berkati juga Lausya Surya yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya dia boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, kepada Lausya Surya dipersilakan untuk memberitakan firman. Wah, dapat kiriman. Wah, apa ya isinya? Wih, Lausya dapat kiriman. Ada Alkitab, ada botol minum. Ih, gambar apa ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Atau yang ini? Wah, coba. Ada yang tahu ini gambar apa? Atau gambar yang ini? Kayaknya ini bekas lomba ya. Kayaknya ini lomba Paskah Kalam Kudus Timika. Wah, ini apa nih? Oh, apa yang kau cari? Bangkit. Wih, ini kayaknya lomba puisi ya. Kayaknya Lausya tahu ini lomba puisi. Tadi lomba mewarnai. Nah, ini hadiah dari Lausya buat Lausya Surya. Sekarang Lausya Surya mau tunjukin sesuatu. Baik. Lausya lupa bawa. Aduh, sebentar, Lausya ambil dulu ya. Nah, ini dia. Nih, ternyata Lausya ini mau nunjukin sebuah foto. Nih, terlihat? Ya. Ini ada anak-anak sekolah minggu yang kirimkan lomba mewarnai, lomba baca puisi. Nah, Lausya Surya ini lupa tadi bawa handphone karena handphonenya ditinggal di kursi tadi. Mungkin anak-anak juga pernah lupa ya. Lausya yakin setiap kita pasti pernah lupa. Entah lupa sekolah kah, lupa kerjain tugas, atau mungkin lupa pakai masker. Nah, setiap kita pernah lupa, nggak harus jadi kakek nenek baru jadi orang yang pelupa, tetapi anak-anak, Lausya, setiap kita pasti pernah yang namanya lupa. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 23 ayat 56b sampai Lukas 24 ayatnya yang ke-11. Adik Lia akan membacakannya. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lainnya. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu.
Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Nah, anak-anak, tadi Kak Lia sudah bacakan ya firman Tuhan yang untuk kita sama-sama belajar dan merenungkan hari ini dari Lukas 23 ayat 5-6b sampai Lukas 24 ayatnya yang ke-11. Nah, cerita ini ada 3 orang perempuan yang pergi ke kubur Yesus pagi-pagi. Siapa aja perempuan itu? Kita lihat di ayat yang ke-10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Nah, 3 perempuan ini sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bagi mereka adalah guru yang paling baik bagi mereka. Sehingga meskipun Yesus sudah mati, sudah masuk ke dalam kuburan, mereka mau pergi untuk membawa rempah-rempah bagi mayat Yesus. Apa sih yang mereka bawa itu? Rempah-rempah. Rempah-rempah ini aroma wangi-wangian supaya mayat Yesus itu tidaklah berbau busuk. Anak-anak pernah mencium aroma bangkai? Pernah mencium aroma mayat? Wangi atau bau? Pasti tidak sedap ya, pasti bau aromanya. Nah, maka dari itu ketika ada orang yang meninggal, mereka akan mengolesi dengan minyak-minyakan, mereka akan mengolesi dengan rempah-rempah. Supaya apa? Supaya mayat itu tidaklah bau busuk. Nah, mereka pagi-pagi pergi. Kenapa mereka pergi pagi-pagi? Karena supaya tidak ada orang pun yang tahu kalau mereka pergi ke kubur Yesus. Dan mereka pergi sekali lagi ingin menunjukkan cintanya mereka kepada sang guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Nah, tapi ketika mereka pergi, terus ketika mereka sampai di kubur Yesus, mereka kaget, mereka terkejut. Kalau terkejut kayak gimana coba anak-anak mukanya? Apakah begini? Pasti kaget ya. Coba sekali lagi ya. Langsung Surya pengen ajak nih anak-anak coba bangkit berdiri, terus kita sama-sama kaget bareng ya. Kasih ekspresi paling kaget. Oke, 1, 2, 3. Kayaknya kurang. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, mereka kaget. Kenapa? Karena kubur Yesus itu terbuka. Kuburan saat itu sangatlah besar. Kuburan saat itu tuh dari batu dan sangat besar. Saking besarnya harus ditutup oleh batu yang besar juga. Jadi pintu dari kuburan itu tidak bisa didorong sembarangan, tidak bisa dibuka dengan mudah, tetapi harus pakai roda atau dengan orang yang banyak. Nah, ketika perempuan itu datang pagi-pagi melihat sudah terbuka, mereka kaget, siapa yang buka kubur Yesus pagi-pagi? Nah, ketika terbuka, mereka langsung masuk ke dalam, melihat kiri, kanan. Mereka tidak melihat ada mayat Yesus. Mereka terkejut lagi, mereka kaget lagi karena mayat Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Dan yang lebih mengkagetkan lagi, ternyata ada 2 orang malaikat datang berbicara kepada para perempuan itu. Para malaikat itu berbicara bahwa, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, Yesus itu pernah bilang kepada murid-muridnya, termasuk kepada perempuan-perempuan itu, bahwa Yesus harus diserahkan kepada orang-orang berdosa, Yesus harus disalibkan, dan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, tetapi mereka lupa. Mereka lupa sama apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, berita malaikat itu tentang bahwa Yesus sudah bangkit menjadi berita yang sangat sukacita bagi murid-muridnya, bagi para perempuan itu. Kalau bukan sukacita sekarang kayak gimana? Coba sekarang kasih senyum terlebarnya sampai kelihatan gigi. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3.
kurang lebar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Iya, mereka sangat bahagia. Kenapa? Karena guru yang mereka kasihi telah bangkit. Kalau anak-anak ingat, minggu lalu Lause Amel cerita tentang apa? Yesus itu mati di kayu salib. Zaman dulu ketika orang mati di kayu salib, ketika Yesus harus mendapat hukuman kayu salib, seolah-olah Tuhan itu kalah, seolah-olah Tuhan itu tidak berkuasa karena ia harus mati dengan cara disalib. Tetapi sebenarnya ketika Yesus mati di kayu salib, itu artinya dia sudah menang. Ia mengalahkan kuasa dosa. Dan ketika ia bangkit dari kematiannya, itu artinya ia telah mengalahkan maut. Ia telah mengalahkan maut. M-A-U-T. Yesus telah mengalahkan maut. Padahal anak-anak perlu ingat ya, setiap manusia, Lause Surya, anak-anak, lause-lause yang lain, kita semua ini seharusnya mati binasa. Kita seharusnya mendapatkan hukuman yang kekal. Tidak akan ada bahagia, kita akan selalu sedih, akan ada ketakutan yang besar. Tetapi karena Yesus mati di kayu salib dan ia bangkit pada hari yang ketiga, itu menunjukkan apa? Ia adalah anak Allah yang telah menebus dosa-dosa manusia. Nah, kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-12. Lause akan bacakan ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, Lause ada botol toh? Nah, tadi kan ada minum nih, ada botol minum. Dan kita lihat ada Lause Risma yang pegang gelas dan Lause Sri pegang gelas tidak? Tidak, Lause. Tidak kan ya? Nah, sekarang Lause akan kasih air ini hanya kepada yang punya gelas. Ya, hanya kepada yang punya gelas. Siapa yang punya gelas? Lause Risma atau Lause Sri? Lause Risma toh? Kita kasih air untuk Lause Risma. Oke. Nah, Lause Sri dapat air tidak? Tidak, Lause. Soalnya saya nggak punya gelas. Nah, Lause Sri tidak punya gelas, jadi tidak punya air. Sedangkan Lause Risma punya gelas, dia punya air. Nah, sama. Ketika kita punya Tuhan Yesus, kita punya kehidupan yang kekal. Kalau kita tidak punya Tuhan Yesus, kita tidak memiliki Tuhan Yesus, kita tidak memiliki kehidupan yang kekal. Anak-anak, tadi lihat kan ya, Lause Risma punya gelas, sedangkan Lause Sri tidak punya gelas. Ini sama seperti tadi Lause sudah bilang bahwa ketika Lause, anak-anak punya Tuhan Yesus di dalam hidup kita, kita mau percaya sama Tuhan Yesus, kita memiliki kehidupan yang kekal. Nah, kehidupan yang kekal itu seperti apa sih Lause? Kehidupan yang kekal itu kehidupan di mana selalu bahagia. Kehidupan yang tidak ada air mata, enggak ada tangisan. Dan di dalam kehidupan yang kekal itu kita akan bertemu dengan Tuhan kita muka dengan muka. Kita akan bernyanyi terus memuji Tuhan. Tentu bagi Lause, bagi anak-anak kita merindukan hidup yang itu toh. Nah, maka dari itu sebenarnya ketika kita punya Tuhan Yesus, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, itu sudah cukup, itu sudah sangat-sangat cukup. Kalau anak-anak tahu, Mazmur 23, Daud bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud tahu bahwa Tuhan Yesus itu menjadi satu-satunya yang dibutuhkan. Daud tahu bahwa hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan Daud. Nah, seharusnya demikian bagi Lause dan anak-anak. Lause mau curhat sedikit ya. Dulu Lause juga pernah loh SD. Lause tidak sebesar ini tiba-tiba, tapi Lause juga pernah sekolah seperti ya, anak-anak sekalian. Ketika Lause masih sekolah, Lause itu pengen jadi orang terpintar di sekolah. Supaya apa? Supaya dapat pujian dari papa dan mama. Bahkan bukan hanya itu, Lause pun pasti akan disenangi oleh teman-teman, Lause akan disenangi oleh guru-guru.
Wah, pasti Lause sangat disenangi oleh banyak orang. Tapi Lause masih ingat betul ketika Paskah ada guru sekolah minggu, ada Lause sekolah minggu yang bilang ke Lause, apa yang kamu cari? Apakah kamu mencari pengakuan dari orang lain kah? Apakah kamu mencari pujian dari orang lain kah? Sebenarnya semuanya itu adalah sia-sia. Semuanya itu sementara. Apa yang tidak sementara? Apa yang tidak sia-sia? Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita punya Tuhan Yesus, ketika kita percaya sama Allah, itu sudah cukup. Kenapa? Karena kita yang berdosa dikasihinya, kita yang sesat, kita yang hilang, kita dicarinya. Bahkan kita tahu toh, Yesus mati di kayu salib sebagai apa? Sebagai tanda kasihnya kepada Lause, kepada anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, sekarang kita tahu toh bahwa Tuhan Yesus itu seharusnya cukup bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena ketika kita percaya sama Tuhan, kita menjadi anak-anaknya juga. Kita memiliki kehidupan yang kekal, tetapi kita juga menjadi anak-anak Allah yang berbahagia, anak-anak Allah yang dikasihinya. Nah, sekarang Rasul mau tanya nih ke anak-anak sekalian, apa sih yang anak-anak cari sekarang? Apakah perhatian dari papa dan mama? Apakah mendapat pujian dari guru-guru? Mempunyai banyak teman? Apa yang anak-anak cari saat ini? Rasul ingin kasih tahu bahwa ketika anak-anak punya Tuhan Yesus, itu sudah cukup. Punya Tuhan Yesus sudah cukup. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup, anak Allah yang telah bangkit, yang mengalahkan kuasa dosa dan maut. Nah, kisah perempuan-perempuan tadi tidak berakhir ketika mereka mendengar berita dari malaikat itu. Tetapi mereka pulang dan bertemu dengan murid-murid, bertemu dengan orang lain dan memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Berita ini menjadi berita yang sangat sukacita, menjadi berita yang harus didengar oleh banyak orang. Perempuan itu tidak menyimpannya sendirian. Maka dari itu, Rasul mau tantang anak-anak sekolah minggu untuk mau memberitakan kabar sukacita ini juga kepada orang-orang di sekitar kita, kepada papa, kepada mama, kepada adik, kepada kakak, kepada teman-teman, kepada siapapun. Kita memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit dan kita patut percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mencari sesuatu yang sia-sia, mencari sesuatu yang bersifat sementara. Tapi biarlah Tuhan melalui firman Tuhan pada Paskah tahun ini kami boleh diingatkan untuk mencari Tuhan, untuk memiliki Tuhan, dan itu cukup bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, dan bahwa Yesus adalah Allah yang mengalahkan kuasa dosa. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Hari sebelum hari Paskah. Lia, ini Lausia ada telepon mau bicara sama kamu, Nak. Halo Lia. Halo Lause. Bagaimana kabar? Baik Lause. Oh iya, Lia. Lause mau ingatkan besok kan hari Paskah. Lia punya tugas untuk membaca firman Tuhan. Nah, besok pakai ini ya, baju warna putih supaya seragam gitu. Lause boleh nggak? Besok saya nggak bertugas. Oh, kenapa Lia? Lagi sakit? Enggak sih Lause, cuman Lause.
Ada apa, Lia? Sebenarnya besok saya mau kumpul sama teman-teman di Timika Mall Lause untuk ikut perlombaan TikTok. Jadi boleh nggak kalau saya besok bukan saya yang bertugas Lause? Loh, kenapa mendadak ya? Waduh, Lause juga jadi bingung nih. Kira-kira Lia sudah siapkan pengganti ya untuk bertugas besok menggantikan Lia kalau Lia nggak datang? Belum sih Lause. Gimana ya? Lause paham. Pasti kamu ingin sekali ya ikut turnamen itu. Ya, itu turnamennya atau perlombaannya. Iya Lause, perlombaan. Sepertinya perlombaan itu menyenangkan sekali kalau Lia juara, ya kan? Tapi Lause mau cerita sedikit boleh? Boleh Lause. Dulu Lause juga pernah remaja kayak Lia. Dulu ada kegiatan perlombaan nyanyi di kota Lause. Tapi itu bertepatan dengan hari Minggu. Lause bingung ya, di satu sisi Lause ingin sekali mengikuti lomba itu karena kalau Lause menang, Lause akan mendapatkan uang, mendapatkan sertifikat, dan tentu saja Lause pasti akan dikenal. Tapi Lia itu kan bertepatan dengan hari Minggu dan Lause juga sudah dijadwalkan tuh jadi singer di gereja. Nah, jadwalnya itu sudah dijadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya. Lause mau tolak dan minta pengganti tapi nggak bisa. Nah, kenapa Lause menceritakan pengalaman Lause ke kamu? Karena ya Lause ingin kamu memahami kira-kira posisi Lause waktu dulu seperti bagaimana. Nah, Lause ingat Pak Pendeta pernah berkhotbah seperti ini. Apa sih yang kamu cari di dunia? Apakah kekayaan? Apakah kesuksesan? Apakah karena ingin dikenal banyak orang? Nah, kemudian khotbahnya dilanjutkan seperti ini. Semua yang ada di dunia pasti akan binasa. Nah, apa yang tidak akan binasa? Yaitu Allah. Ia tidak akan binasa karena Dia adalah Allah yang kekal. Jika kita sakit, maka uang akan habis. Nah, jika bertambah usia, orang-orang yang disayang akan meninggal juga. Ada waktunya kita tidak akan dikenal oleh orang-orang karena dunia ini terus bertambah jumlahnya. Apa sih yang kamu cari? Apakah Tuhan yang kekal yang kamu cari atau kamu justru mencari yang sia-sia? Nah, Lause langsung berpikir, apa ya yang Lause cari sebenarnya? Apakah Tuhan yang Lause cari? Atau sebenarnya Lause mencari sesuatu hanya untuk memuaskan diri Lause sendiri? Nah, itu bisa jadi pertimbangan untuk kamu. Kira-kira kamu mau tetap ikut perlombaan itu atau kamu mau mendahulukan Tuhan? Itu ya, Lia. Iya Lause, thank you buat sharingnya. Ya, sama-sama Lia. Nanti Lause tunggu ya kabar selanjutnya gimana keputusan kamu. Iya Lause. Ya, baik Lia, selamat siang. Selamat siang. Lia pun menghubungi Tata. Halo Tak, Halo Li, gimana? aku besok jadi ke gereja Tak, dari jam 8 sampai jam 10. Oh, itu sudah ya. Besok pelatihannya diundur kok ke jam 11. Penelitiannya baru ada info, katanya diundur. Kamu belum dapat info ya? Oh, yang benar Tak? Iya, benar. Jadi sekitar 2 hari yang lalu penelitiannya ada info, katanya diundur karena mereka nggak sadar kalau hari itu bertepatan dengan hari Paskah. Wah, thank you Tuhan, thank you ya Tak. Oke. Sampai jumpa besok. Oke, bye, see you. See you. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dikirim di rekening Gereja Kalam Kudus Timika. Dan untuk membawa persembahan kita, mari kita menyanyi "Oh Senangnya". Oh, senangnya aku menjadi anak Allah.
semua anak-anak di rumah ambil sikap berdoa dengan yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati sehingga berguna untuk dipakai di dalam ladang-Mu. Dan yang masih sisa pada diri kami masing-masing Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga guna untuk kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lainnya. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Ya, Yesus sudah bangkit. Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Dia saat ini sedang menantikan setiap kita untuk datang kepadanya dan percaya kepadanya. Maka apa yang kau cari saat ini? Adakah Tuhan yang kau cari atau yang lainnya? Nah, adik-adik, kita sudah melihat seluruh adegan Paskah kita ya, sudah melihat seluruh adegan drama Paskah kita dari adegan pertama sampai terakhir. Ya, adegan pertama pada tanggal 21 Maret kemarin, dan adegan 2 pada tanggal 28 Maret kemarin, dan adegan 3 dan keempat pada hari ini. Ya, luar biasa ya video drama kita pada Paskah kali ini. Nah, di situ kita melihat ya bahwa Lia mendapatkan ajakan dari temannya Tata untuk mengikuti perlombaan TikTok. Nah, di situ juga Lia mendapatkan tugas dari gereja untuk mengambil pelayanan. Tetapi apa yang dilakukan Lia? Dia lebih memilih untuk mengambil pelayanan di gereja. Nah, sebagai anak-anak zaman sekarang, sebagai anak-anak Tuhan, nah kita sebagai anak sekolah minggu harus lebih mengutamakan pelayanan kepada Tuhan daripada pergi bermain bersama teman, main game, main TikTok dan lain sebagainya. Sama seperti pujian kita yang berkata, "Aku anak zaman sekarang." Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi milik
Mari kita akhiri ibadah Paskah tahun ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi setiap kami. Kami punya Allah yang bukan hanya mengasihi tetapi Allah yang sungguh-sungguh hidup. Berdoa menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang sekalipun masih keadaannya tidak bisa hadir di gereja, masih secara online, tapi biar anak-anak boleh tetap dilimpahi dengan sukacita. Biar mereka boleh terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, sehingga mereka pada dewasa, pada masa tuanya pun mereka boleh tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Lausya, tiba saatnya kita di acara yang paling ditunggu-tunggu nih. Kira-kira apa itu, Lausya? Ya, kita akan mengumumkan hasil perlombaan Paskah Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Timika. Pasti yang di rumah sudah penasaran kan ya? Pastinya, Iya. sangat penasaran. Nah, tenang ya, Lausya, kami akan membacakan hasil lomba Paskah Sekolah Minggu. Nah, yang pertama, juara mewarnai kelompok 1. Ya, pasti dak-dikduk nih ya. Siapa ya yang mendapatkan juara? Kaget kan? Pasti Ayo, deg-degan siapa kan? coba? Oke, Lausya baca ya. Selamat kepada Kenan dan Berkat. Wah, semangat ya. Oke. Wah, oke. Kemudian yang mendapatkan juara mewarnai. Ada yang tahu? Kelompok dua ya. Kelompok 2. Siapa? Siapa ya, Lausya? Ayo, siapa? Nah, yang mendapatkan juara mewarnai kelompok 2 itu adalah Naya dan Cici. Yes, selamat Naya dan Cici. Nah, tiba saatnya kita akan membacakan lomba baca puisi. Kira-kira siapa ya, Lausya, yang menang? Wah, siapa yang paling bagus puisinya? Pasti penasaran kan? Ya, selamat kepada Natasha dan Kevin. Wah, luar biasa ya. Ya, bagi anak-anak yang belum juara, jangan putus asa ya, jangan sedih karena masih ada perlombaan di lain kesempatan. Mungkin nanti di Natal kah atau di Paskah selanjutnya. Tetap semangat ya. Selamat Paskah. Dah. Puisi, apa yang kau cari? Bangkit, seru malaikat di pagi hari. Para perempuan berseru, Yesus sudah bangkit. Ia bangkit karena ia Allah. Allah yang berkuasa atas dunia dan maut. Tak ada yang mengalahkannya, termasuk kuasa dosa. Yesus sudah bangkit, ada harapan di dalamnya. Untuk jalani kehidupan ini, sekarang apa yang kau cari? Puisi, apa yang kau cari? Bangkit, seru malaikat di pagi hari. Para perempuan berseru juga, Yesus sudah bangkit. Ia bangkit karena ia Allah. Allah yang berkuasa atas dunia dan maut. Tak ada yang dapat mengalahkannya, termasuk kuasa dosa. Yesus sudah bangkit, ada harapan di dalamnya untuk jalani kehidupan ini. Sekarang, apa yang kau cari?